Wajah yang rupawan memang menjadi salah satu andalan seseorang dalam menarik perhatian. Peluang menjadi terkenal seperti selebriti pun sangat mungkin didapat. Namun orang-orang ini malah memilih bekerja dengan profesi yang sederhana untuk membiayai kehidupan mereka. Inilah 7 orang rupawan dengan profesi tak terduga di Indonesia. Namanya Cecep. Dia memiliki darah seni yang kental, hobi menyanyi dan melukis. Namun yang paling menarik adalah parasnya yang ganteng dan profesinya sebagai penjahit. Sekilas dilihat, wajahnya mirip seperti aktor-aktor Jepang yang muncul di televisi. Cecep, penjahit dari Cililin, Jawa Barat, menjadi populer ketika sebuah video yang menampilkan kegiatan yang menjahit sambil bersenandung muncul di YouTube. Meskipun tukang jahit, pemilik nama lengkap Cepo Sukmaraga ini aktif di media sosial dan memiliki banyak penggemar. Akun Facebook miliknya bernama Abdi Rakatu berteman dengan 4.900 orang dan diikuti oleh 7.000 orang. Di akun Facebook inilah dia mengunggah hasil lukisannya yang sangat mengesankan. Wanita cantik yang tomboy ini baru saja diterima menjadi anggota kepolisian. Bribda Eka Yuli Andini namanya. Tinggal di Jalan Veteran, Pasar Sapi, Salatiga. Di rumah yang berukuran 6 x 6 meter ini, Bribda Eka Yuli Andini tinggal bersama orang tua dan adiknya. Di rumah ini pula mereka membuat usaha tambal ban yang sudah menopang kebutuhan ekonomi mereka selama 10 tahun. Meskipun perempuan, Eka tidak pernah malu membantu ayahnya sebagai tukang tambal ban. Setiap pulang sekolah atau pulang kerja, Eka langsung menuju rumahnya untuk membantu ayahnya. Eka memiliki cita-cita membeli rumah yang lebih layak bagi keluarganya. Karena itu, dia sangat berharap pada gajinya sebagai polisi untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarganya. Di stasiun kereta api Medan, ada seorang tukang bersih-bersih yang selalu mencuri perhatian penumpang. Tukang bersih-bersih itu bernama Duma Mutiara Simanjuntak. Tugasnya adalah menyapu dan membersihkan kaca stasiun kereta api Medan. Membantu orang tua dan membiayai kuliahnya sendiri membuat Duma selalu semangat menjalankan pekerjaannya ini. Meskipun hanya tukang sapu, Duma selalu berdandan ketika bertugas. Alasannya, apapun pekerjaan kita, penampilan harus bagus agar orang lain yang melihat senang. Sembari bekerja, Duma juga kuliah di sebuah kampus jurusan bisnis. Dia berharap setelah lulus kuliah nanti bisa bekerja sesuai dengan jurusannya itu. Selain Duma, ada juga seorang pemuda ganteng yang mau melakoni pekerjaan yang kotor demi membiayai kuliahnya. Wahyudin setiap hari harus mengais sampah untuk menemukan barang bekas yang bisa dijual kembali. Sampah-sampah yang dikumpulkannya ditumpukkan di depan rumahnya di Kampung Kalimanggis, Gang Lame, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu, sang ibu akan merapikan sampah-sampah itu untuk kemudian dijual kepada pengepul barang bekas. Wahyudin sering dijuluki si ganteng oleh ibu-ibu di perumahan tempat dia selalu mengumpulkan barang bekas. Tidak jarang dia mendapat barang bekas yang banyak karena sudah dikumpulkan oleh ibu-ibu tersebut. Orang tuanya berharap Wahyudin tetap terus melanjutkan kuliahnya hingga lulus agar bisa mengangkat keadaan ekonomi keluarga. Jamu merupakan minuman tradisional yang dikenal menyehatkan tubuh. Seiring dengan perkembangan zaman, jamu ini semakin tersingkir.
Penjual jamu pun semakin lama semakin hilang, apalagi jamu gendong. Panas terik dan beban yang berat menjadikan profesi jamu gendong hanya digandrungi oleh ibu-ibu saja. Namun, wanita cantik ini ingin melestarikan jamu gendong yang sudah semakin menghilang di peredaran. Citra Wahidatul Janah mulai belajar meracik jamu sejak umur 16 tahun. Keluarganya memang sudah berjualan jamu keliling secara turun-temurun. Citra membuat sendiri jamu yang akan dijualnya dengan cara tradisional. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah warung Tegal atau warteg yang ramai dikunjungi gara-gara seorang pelayan cantik bernama Sasa Darvika. Kebanyakan pengunjungnya adalah pria. Bukan hanya minta dilayani, mereka juga minta nomor telepon dan berfoto dengan Sasa selesai makan. Selidik punya selidik, ternyata wanita cantik itu adalah anak pemilik warteg yang sedang membantu orang tuanya. Sasa sebenarnya sempat menjalani pendidikan di Akademi Kebidanan. Namun dia tidak betah bekerja di rumah sakit karena takut melihat mayat. Akhirnya dia memilih untuk kembali membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai pelayan warteg. Setelah ramai dibicarakan, popularitas Sasa pun meningkat. Beberapa stasiun televisi mengundangnya dan media cetak juga banyak yang mewawancarai. Sejak popularitasnya naik, warteg milik orang tuanya juga meningkat pengunjungnya sebanyak 30%. Wajah Heru Pawan memang menguntungkan Muklis, apalagi area tempat dia bertugas merupakan kawasan stasiun televisi nasional. Tidak hanya pegawai dan pengunjung yang tertarik dengan kegantengannya, tetapi juga artis ibu kota. Julia Perez adalah salah satu artis yang kepincut dengan kegantengan Muklis. Kulitnya cerah, bulu matanya lentik, dan tubuhnya atletis membuat Muklis cocok menjadi model jika tidak memakai seragam. Keuntungan ini tidak serta-merta membuat Muklis berubah haluan dengan menjadi artis. Dia bahkan menyempatkan diri untuk kuliah dengan mengambil kelas karyawan di salah satu kampus di Jakarta. Biaya kuliahnya diperoleh dari penghasilannya sebagai satpam. Itulah 7 orang rupawan dengan profesi tidak terduga di Indonesia. Semoga ke-7 orang ini menjadi contoh yang baik dalam prestasi dan pekerjaan mereka. Tidak hanya wajah yang enak dipandang, tetapi punya sikap yang inspiratif bagi sesama. Singkir, penjual jamu pun semakin lama semakin hilang, apalagi jamu gendong. Panas terik dan beban yang berat menjadikan profesi jamu gendong hanya digandrungi oleh ibu-ibu saja. Namun, wanita cantik ini ingin melestarikan jamu gendong yang sudah semakin menghilang di peredaran. Citra Wahidatul Janah mulai belajar meracik jamu sejak umur 16 tahun. Keluarganya memang sudah berjualan jamu keliling secara turun-temurun. Citra membuat sendiri jamu yang akan dijualnya dengan cara tradisional. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah warung Tegal atau warteg yang ramai dikunjungi gara-gara seorang pelayan cantik bernama Sasa Darvika. Kebanyakan pengunjungnya adalah pria. Bukan hanya minta dilayani, mereka juga minta nomor telepon dan berfoto dengan Sasa selesai makan. Selidik punya selidik, ternyata wanita cantik itu adalah anak pemilik warteg yang sedang membantu orang tuanya. Sasa sebenarnya menuju rumahnya untuk membantu ayahnya. Eka memiliki cita-cita membeli rumah yang lebih layak bagi keluarganya. Karena itu, dia sangat berharap pada gajinya sebagai polisi untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarganya. Di stasiun kereta api Medan, ada seorang tukang bersih-bersih yang selalu mencuri perhatian penumpang. Tukang bersih-bersih itu bernama Duma Mutiara Simanjuntak. Tugasnya adalah menyapu dan membersihkan kaca stasiun kereta api Medan.
Membantu orang tua dan membiayai kuliahnya sendiri membuat Duma selalu semangat menjalankan pekerjaannya ini. Meskipun hanya tukang sapu, Duma selalu berdandan ketika bertugas. Alasannya, apapun pekerjaan kita, penampilan harus bagus agar orang lain yang melihat senang. Sembari bekerja, Duma juga kuliah di sebuah kampus jurusan bisnis. Dia berharap setelah lulus kuliah nanti bisa bekerja sesuai dengan jurusannya itu. Selain Duma, ada juga seorang pemuda ganteng yang mau melakoni pekerjaan yang kotor demi membiayai kuliahnya. Wahyudin, setiap hari harus mengais sampah untuk menemukan barang bekas yang bisa dijual kembali. Sampah-sampah yang dikumpulkannya ditumpukkan di depan rumahnya di Kampung Kalimanggis, Gang Lame, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu, sang ibu akan merapikan sampah-sampah itu untuk kemudian dijual kepada pengepul barang bekas. Wahyudin sering dijuluki si ganteng oleh ibu-ibu di perumahan tempat dia selalu mengumpulkan barang bekas. Tidak jarang dia mendapat barang bekas yang banyak karena sudah dikumpulkan oleh ibu-ibu tersebut. Orang tuanya berharap Wahyudin tetap terus melanjutkan kuliahnya hingga lulus agar bisa mengangkat keadaan ekonomi keluarga. Jamu merupakan minuman tradisional yang dikenal menyehatkan tubuh. Seiring dengan perkembangan zaman, jamu ini semakin Wajah yang rupawan memang menjadi salah satu andalan seseorang dalam menarik perhatian. Peluang menjadi terkenal seperti selebriti pun sangat mungkin didapat. Namun orang-orang ini malah memilih bekerja dengan profesi yang sederhana untuk membiayai kehidupan mereka. Inilah 7 orang rupawan dengan profesi tak terduga di Indonesia. Namanya Cecep. Dia memiliki darah seni yang kental, hobi menyanyi dan melukis. Namun yang paling menarik adalah parasnya yang ganteng dan profesinya sebagai penjahit. Sekilas dilihat, wajahnya mirip seperti aktor-aktor Jepang yang muncul di televisi. Cecep, penjahit dari Cililin, Jawa Barat, menjadi populer ketika sebuah video yang menampilkan kegiatannya menjahit sambil bersenandung muncul di YouTube. Meskipun tukang jahit, pemilik nama lengkap Cepo Sukmaraga ini aktif di media sosial dan memiliki banyak penggemar. Akun Facebook miliknya yang bernama Abdi Rakatu berteman dengan 4.900 orang dan diikuti oleh 7.000 orang. Di akun Facebook inilah dia mengunggah hasil lukisannya yang sangat mengesankan. Wanita cantik yang tomboy ini baru saja diterima menjadi anggota kepolisian. Bribda Eka Yuli Andini namanya. Tinggal di Jalan Veteran, Pasar Sapi, Salatiga. Di rumah yang berukuran 6x6 meter ini, Bribda Eka Yuli Andini tinggal bersama orang tua dan adiknya. Di rumah ini pula, mereka membuat usaha tambal ban yang sudah menopang kebutuhan ekonomi mereka selama 10 tahun. Meskipun perempuan, Eka tidak pernah malu membantu ayahnya sebagai tukang tambal ban. Setiap pulang sekolah atau pulang kerja, Eka langsung